Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Yunxiao mencibir ketika dia melihat mata ketakutan kerumunan padanya, kemudian, dia berkata kepada Yinglin dan para pemimpin lainnya, jarang semua orang menungguku di sini dan tidak pergi, bagaimana saya bisa berterima kasih kepada semua orang atas perhatian tuan muda ini? Semua orang bisa mendengar sarkasme dalam kata-katanya, dan mereka saling memandang tanpa daya. Bagus, kamu baik-baik saja, nak. Jika sesuatu terjadi padamu, kesepakatan di antara kita akan berakhir, kata Tan Dijun dengan senyum malu. Yunxiao mendengus ringan saat dia mengepalkan tinjunya di udara, pedang bintang dingin langit utara tiba-tiba terbang kembali ke tangannya, dan sinar pedang sedingin air mekar di udara, menunjuk ke arah Zhen Deyu saat dia berkata dengan dingin, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan barusan? Kamu benar-benar pantas mati. Zhen Deyu dikejutkan oleh sinar pedang dan mundur terus-menerus, dia telah menyaksikan pria ini membunuh Yang Mulia Bela Diri Bintang 7 dengan satu pedang dan menghancurkan binatang iblis peringkat 8 dengan satu pukulan, dia tidak bisa bersaing dengan salah satu dari mereka. Faktanya, kekuatan Yunxiao telah sangat ditaksir oleh kerumunan. Fang Tianhe terbunuh oleh kesengsaraan guntur dari artefak mendalam tingkat 9, meskipun kekuatan tubuh emas yang tidak bisa rusak sangat kuat, kuncinya adalah monster itu telah menghabiskan kekuatan iblisnya dan sudah menjadi panah di akhir penerbangannya. Tapi, efek visual dari kedua serangan itu sangat mengejutkan sehingga bahkan Tan Dijun dan Yinglin tidak berani memprovokasi Yunxiao, apalagi Zhen Deyu, wajahnya berubah drastis karena ketakutan, dan dia dengan cepat bersembunyi di belakang Sima yang lebih tua. Wajah Tan Dijun berubah drastis, dia melangkah maju dan berkata, Penatua Zhen memang salah, aku akan meminta maaf padamu. Minta maaf. Aku hampir kehilangan temanku karena ini. Yunxiao mencibir, bagaimana permintaan maaf bisa mengakhiri ini? Tan Dijun, kamu semakin lucu. Tan Dijun sangat marah hingga matanya melotot, tetapi dia tidak berani berdebat dengan Yunxiao, jadi dia berkata dengan marah, lalu apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak akan membiarkanmu membunuh tetua Zhen. Mengapa saya tidak memberi Anda kompensasi dengan beberapa batu vitalitas? Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Dia tahu karakter Yunxiao dengan sangat baik, dan dia tampaknya sangat ramah dengan batu primordial. Aku bisa mempertimbangkan itu. Seperti yang diharapkan, mata Yunxiao berbinar saat dia segera menyingkirkan pedang bintang dingin surga utara dan berkata, berapa harganya? Semua orang merasa pusing, jadi ini juga bisa berhasil. Tawar-menawar antara Tan Dijun dan Yinglin sudah membuat semua orang merasa tidak nyaman, sepertinya uang bisa melakukan apa saja, bahkan seorang yang mulia bela diri bisa menggunakan batu yuan untuk membeli nyawanya. Hati Tan Dijun sakit, dia tahu dia akan diperas lagi, dia berkata, mari kita kesampingkan untuk saat ini, ketika kami menemukan harta karun, kami akan menyelesaikan kesepakatan bersama dengan dua kesepakatan pertama yang kami buat, bagaimana? Dia berpikir, ketika saatnya tiba, saya akan membiarkan kakak laki-laki Zhang Linghua bernegosiasi dengan anak itu, dengan seorang kaisar bela diri yang bertanggung jawab, dia akan dapat menekannya dan mencegahnya meminta harga yang keterlaluan. Baiklah, Yunxiao agak lugas, dia menatap dingin ke arah Zhen Deyu dan berkata, aku akan menggantung kepalamu di lehermu untuk saat ini, apakah saya mengambilnya atau tidak akan tergantung pada berapa banyak batu asal yang bersedia dibayar oleh sekte Anda untuk Anda, jika kamu tidak bernilai puluhan miliar di mata mereka, maka aku akan mengambilnya saja. Wajah Zhen Deyu menjadi pucat, meskipun dia marah dan malu, dia tidak berdaya, martabat itu penting, tetapi banyak orang lebih menghargai hidup mereka. Tan Dijun merasa pusing, meskipun kata-kata Yunxiao ditujukan pada Zhen Deyu, dia tidak diragukan lagi mengatakan kepadanya bahwa masalahnya tidak dapat diselesaikan tanpa puluhan miliar batu primordial. Dia merasa bahwa dia tidak bisa menangani orang ini sama sekali, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo cepat pergi, jika kita dapat menemukan sumber kristal emas api selatan, beberapa batu purba ini tidak akan membuat perbedaan.
Kata-katanya segera memberi harapan dan keberanian kepada semua pembudidaya yang masih hidup. Setelah mengalami situasi hidup dan mati yang begitu sulit, mereka mungkin akan melihat cahaya. Yinglin dan yang lainnya saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka menundukkan kepala dan terus berjalan. Seluruh tim dibagi menjadi 4 bagian: pasukan lokal, pasukan kamar dagang, pembudidaya keliling, dan bagian terakhir adalah Yun Xiao dan Tong Xuan. Mereka berdua tersenyum kecut, dan Tong Xuan berkata dengan penuh terima kasih, katanya. Tidak apa-apa, Yun Xiao terkekeh. Itu hanya 2 kalimat sederhana, beberapa orang dan beberapa hal tidak perlu dibicarakan terlalu banyak. Setelah pertempuran dengan monster lumpur, semua orang lesu. Tuan Muda Yun, Anda memiliki terlalu banyak tanggung jawab di pundak Anda, kata Han Xuan. Saya harap Anda tidak akan mempertaruhkan hidup Anda untuk menyelamatkan saya seperti ini lain kali, atau saya akan merasa tidak nyaman. Jangan khawatir, kata Yun Xiao sambil tersenyum, tidak ada bahaya di depan. Bagaimana Tuan Muda Yun mengetahuinya? Han Xuan menganggapnya aneh. Percakapan antara kedua pria itu dengan nada normal, sehingga semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Mereka semua terkejut dan ingin mendengar pendapat Yun Xiao. Tidakkah Anda melihat orang-orang bodoh dari kamar dagang berjalan di depan? Yun Xiao tertawa, kapan mereka berada di garis depan ketika ada bahaya? Ini Bian. Han Xuan tertegun sejenak, lalu menyadari, saya mengerti. Semua orang juga mengungkapkan ekspresi pengertian, ini memang masalahnya. Yinglin sangat marah, dia mendengus marah, menjentikkan lengan bajunya, dan terus melaju ke depan, tidak ingin mendengarkan Yun Xiao lagi. Yun Xiao tersenyum dan membentuk tim dengan Han Xuan. Mereka menyeberangi beberapa gunung lagi dan akhirnya sampai di area terbuka, di mana tanaman layu dan pepohonan jarang mulai muncul. Tanah dengan urat tambang pasti tandus, tempat ini terlihat bagus. Xiao Minghui menatap ke kejauhan dan berkata, sepertinya tidak ada kekuatan hidup di depan kita, dan ada elemen api samar. Ini memang urat mineral. Kami sudah lama berada di kota South Fire, namun kami tidak tahu bahwa sumber daya seperti itu tersembunyi di Deadlands. Semua orang dengan cepat melompat ke atas gunung di depan mereka dan melihat ke bawah. Area merah menyala yang luas muncul di permukaan gunung, memanjang ke kejauhan tanpa akhir yang terlihat. Magnet, ini sebenarnya tambang yang sangat besar. Semua orang terkejut dan melihat dengan ngeri. Vena tambang ini muncul langsung di permukaan gunung tanpa penyembunyian. Secara visual, itu tidak jauh lebih buruk daripada beberapa urat tambang yang ada di South Fire City. Semua kekuatan utama terkejut dan curiga, mengapa kamar dagang angin petir menyediakan urat tambang yang begitu besar. Ini jelas bukan gaya mereka. Kami telah menyelidiki tambang ini, dan setidaknya itu salah satu dari 5 tambang teratas yang kami temukan sejauh ini. Juga telah dikonfirmasi bahwa sumber kristal emas api selatan tepat di bawah pegunungan ini, kata Gao Lin dengan nada yang dalam. Sun Ziming berkata, Presiden Sun, Anda harus lebih langsung. Mengapa Anda memberikan keuntungan yang begitu besar? Jangan beritahu kami bahwa Anda belajar dari orang lain, kita semua sudah dewasa. Saya cukup baik untuk melayani semua orang, kata Gao Lin tidak tergesa-gesa. Tetapi Anda tidak menghargainya, Anda akan melihat sendiri ketika Anda pergi ke gunung. Tan Dijun memimpin dan terbang ke puncak gunung. Kerumunan menunggu sampai Gao Lin dan yang lainnya juga pergi sebelum mengikuti dari belakang. Mereka semua ingat apa yang dikatakan Yun Xiao, hanya ketika orang-orang dari kamar dagang pergi lebih dulu, mereka dapat membuktikan bahwa tidak ada bahaya di depan. Ketika semua orang tiba di puncak gunung, mereka melihat ke bawah dan melihat lubang hitam maut di tengah biji paling merah. Angin astral yang kuat terus bertiup keluar dari lubang, membawa serta elemen api yang sangat kuat. Beberapa Grandmaster seni bela diri merasa bahwa mereka berjuang untuk melawan. Yun Xiao melihat ke lubang hitam dan berkata, sebenarnya ada angin astral, meskipun tidak terlalu kuat, mereka cukup untuk membuktikan bahwa tempat ini tidak sederhana. Dari aktivitas elemen api, memang ada sumber kristal emas api selatan di dalam lubang hitam. Namun, dia mencibir beberapa kali dan berkata, mungkinkah ada binatang iblis peringkat 9 di dalamnya? Semua orang terkejut dan diam-diam memikirkan kemungkinan ini. Jika tidak, kamar dagang angin petir tidak akan membuat tanah harta karun ini diketahui semua orang curiga. Binatang iblis peringkat 9 adalah keberadaan yang sebanding dengan ahli manusia dari 9 alam surga.
Membunuh mereka semudah membunuh anjing. Wajah Tan Dijun juga serius, jika benar-benar ada binatang iblis tingkat 9, bahkan Zhang Linghua tidak akan bisa mengusirnya. Sekelompok orang semua menatap Gao Lin, dia adalah satu-satunya yang paling tahu situasinya. Jangan khawatir, Yinglin tersenyum dan berkata, tidak ada binatang iblis peringkat 9 di sini, adapun sisanya, saya tidak akan banyak bicara, informasi sangat berharga, jika Anda bersedia membayar puluhan miliar batu purba, saya dapat mempertimbangkan untuk memberi tahu Anda. Jika tidak ada monster-monster tingkat 9, maka itu pasti tempat yang berbahaya. Siapa yang mau turun bersamaku? Kata Tan Dijun. Karena kamar dagang angin petir bisa mendapatkan informasinya, dia juga bisa. Orang-orang dari pasukan lokal saling memandang, akhirnya, Xiao Minghui dan Sun Ziming melangkah keluar dan bersedia turun bersama, seniman bela diri lainnya jelas tidak cukup kuat. Adapun seniman bela diri keliling itu, bahkan lebih tidak mungkin bagi mereka untuk mengikuti dan membuang nyawa mereka. Mata Tan Dijun tertuju pada Yun Xiao saat dia berkata, Tuan Muda Yun, apakah Anda tertarik? Tidak tertarik, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya tidak tertarik, tambang kristal emas api selatan yang tersebar di seluruh pegunungan sudah cukup untuk memuaskan saya, dengan para ahli seperti Anda mengincar sumber kristal emas api selatan, saya tidak berani memiliki ide tentang itu. Petik 2. Kata-katanya yang tidak tulus segera menarik gelombang penghinaan. Tan Dijun tidak memaksanya, kita akan turun dan melihat-lihat, katanya, aku harus merepotkan Tuan Muda Yun untuk mengurus hal-hal di sana. Dia secara alami mengacu pada orang-orang di kamar dagang, dengan Yun Xiao di sini sebagai pencegah, dia berharap Junlin tidak akan berani melakukan apapun pada mereka. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga terbang ke lubang hitam satu demi satu. Seniman bela diri lainnya melihat tambang kristal emas api selatan yang terekspos di gunung, mata mereka semua bersinar, akan lebih baik jika mereka memiliki sumber kristal emas api selatan, tetapi tidak masalah jika tidak, hal-hal di depan mereka sudah cukup bagi mereka untuk ditukar dengan batu vitalitas yang bisa mereka buang di kehidupan selanjutnya, mereka dengan bersemangat berlari ke seluruh gunung dan mulai menggali. Ketika seniman bela diri menambang, itu berbeda dari ketika manusia biasa menambang, mereka menggunakan semua jenis keterampilan untuk menghancurkan tanah dan menarik bongkahan besar biji kristal emas api selatan ke dalam cincin mereka. Yun Xiao, di sisi lain, sangat tenang, dia telah berdiri di puncak gunung dan menyaksikan tindakan semua orang, seolah-olah dia acuh tak acuh, Han Xuan mengikuti jejaknya dan secara alami tidak bergerak. Bocah, kamu cukup tenang, mungkinkah kamu juga menunggu esensi kristal emas api selatan itu? Tanya Yinglin dengan heran. Bahkan Presiden tidak bergerak, kata Yun Xiao sambil tersenyum, mengapa saya harus melakukannya? Singkatnya, saya percaya pada kebijaksanaan Presiden, jadi dia pasti tidak akan dirugikan, jika saya mengikuti Presiden, saya tentu saja tidak akan dirugikan. Kelopak mata Qi Yulin bergerak-gerak, dan dia mendengus berat, lalu mengabaikannya, dia menemukan bahwa ketenangan Yun Xiao sedikit menakutkan, dan keterampilan pengamatannya sering membuatnya melihat darah, dia samar-samar merasa bahwa Yun Xiao adalah masalah besar, tetapi dia tidak bisa menyingkirkannya. Tiba-tiba, tiga sosok terbang keluar dari lubang hitam, mereka adalah Tan Dijun dan dua lainnya, semuanya dengan wajah berat. Apa? Yun Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, Anda mengetahuinya begitu cepat. Petik 2. Ini labirin di bawah sana. Kata Tan Dijun, dengan itu, matanya tertuju pada Yun Xiao, menatapnya dengan tatapan yang dalam. Haha, ini labirin. Kuai Lin tertawa, tetapi ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Untuk menjelajahi labirin ini, kami telah kehilangan banyak orang, dan masih ada orang di dalam yang belum keluar. Melihat ke mata Tan Dijun, Yun Xiao tiba-tiba punya ide, dia segera mengerti, peta yang diukir di kertas platinum dari Sekte Kalajengking Utara harus menjadi peta labirin di dalam gua. Dalam hal ini, tempat ini sebenarnya ditinggalkan oleh Sekte Kalajengking Utara ribuan tahun yang lalu. Kalau begitu, itu sudah cukup untuk membuktikan kengerian labirin ini, kata Yun Xiao, mari kita akhiri perburuan harta karun di sini, aku tidak akan bermain denganmu lagi, dia berbalik untuk pergi. Wajah Tan Dijun menjadi gelap, dia bergerak untuk menghentikan Yun Xiao, memelototinya, dan mendengus, karena kamu di sini,
ayo bermain bersama, saya menyarankan agar kita berpisah dan Tuan Muda Yun dan pemimpin Guild Luan Xuan bergabung dengan Sekte Biduk kita. Dia memberi isyarat tangan, dan murid-murid dari Sekte Biduk segera mengerti. Ping Yingyi dan Sang Guan Yuyin mengepung Han Xuan dari depan dan belakang, sementara Zhen Deyu juga menyebarkan wilayahnya dan mengendalikan Han Xuan. Tan Dijun tahu bahwa Yun Xiao tidak dapat disimpan, jadi dia tidak repot-repot membuang-buang energinya padanya. Dia berkata sambil tersenyum santai, "Tuan Muda Yun, mari kita bekerja sama." Mata Yun Xiao menjadi gelap, dia memiliki peta harta karun, jadi Tan Dijun pasti tidak akan membiarkannya pergi. Selain itu, dari nada suaranya, dia juga berniat meninggalkan sekte lain dan bertindak sendiri. "Master Sekte Tan," kata Sun Ziming, "saya sangat penasaran, bagaimana Tuan Muda Yun menjadi begitu populer setelah Anda pergi ke labirin di dasar gua? Mungkinkah ada rahasia di balik ini?" Orang-orang dari sekte lain, serta Gaolin dan yang lainnya, semuanya menatap bumi Lord Tan dengan curiga. Tan Dijun mengutuk rubah tua di dalam hatinya. Sekte Kalajengking Langit juga merupakan cabang dari Sekte Kalajengking Utara, jadi dia pasti menebak sesuatu. Dia tertawa dan berkata, "Rahasia apa yang bisa ada? Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat bertanya kepada Tuan Muda Yun sendiri. Hanya saja Tuan Muda Yun cerdas, jadi dia harus sangat membantu dalam memecahkan labirin." Xiao Minghui berkata, "Begitu, maka kita semua harus bekerja sama. Dengan begitu, kami akan lebih membantu. Orang-orang dari Sekte Bulan Baru akan mengikuti Master Sekte Tan. Kita akan bekerja sama dan berharap Master Sekte Tan tidak keberatan." "Haha, kamar dagang angin petirku menemukan tempat ini. Bahkan jika kami tidak memiliki pujian, kami telah bekerja keras. Saya harap Master Sekte Tan bisa membawanya." Yinglin juga berjalan sambil tersenyum dan berkata, "Bahkan jika kita tidak, kita akan tetap mengikuti Master Sekte Tan." Tindakan Tan Dijun yang tidak biasa menarik perhatian semua orang, dan mereka semua memusatkan perhatian mereka padanya dan Yun Xiao. Tan Dijun sekarang menyesal memberi Yun Xiao peta harta karun. Dia berpikir bahwa Ying Xiao hanyalah seorang Grandmaster bela diri, seseorang yang bisa dia kendalikan kapan saja, tetapi sekarang dia menemukan bahwa itu benar-benar di luar dugaannya, dan labirin harta karun benar-benar ada. Dia berada dalam posisi yang sulit sekarang, jadi dia hanya bisa berkata dengan canggung, "Jika itu masalahnya, maka semua orang bisa masuk bersama." Namun, apakah Tuan Muda Yun bersedia pergi atau tidak akan tergantung pada keinginannya. Meskipun Li Yun Xiao cukup kuat, kata Chulin, tampaknya basis kultivasi orang kepercayaannya sangat terbatas. "Jika Anda tidak bekerja sama dengan kami, tidakkah Anda tahu bagaimana membuat contoh dari teman wanita orang lain?" "Bagaimana mungkin?" Tan Dijun mendengus, "Tuan Muda Yun adalah teman dari Sekte Biduk saya, aku hanya meminta anak buahku melindungi pemimpin Guild Han Xuan." "Haha, itu benar, perlindungan. Kamar dagang angin petirku juga akan melindungimu." Gaolin mencibir dengan jijik. Semua orang menoleh untuk melihat Han Xuan, meskipun mereka tidak tahu mengapa Tan Dijun menyanderanya untuk mengancam Yun Xiao. Pasti ada beberapa alasan. Jika tidak, dengan kekuatan yang ditunjukkan Yun Xiao, Tan Dijun tidak akan pernah menyinggung perasaannya tanpa alasan. Han Xuan marah sekaligus marah, berpikir bahwa dia telah menjadi beban Tuan Muda Yun, dan semakin dia memikirkannya, semakin sedih yang dia rasakan. "Tuan Muda Yun, Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan, tetapi jangan khawatirkan saya, jangan lupa bahwa Anda masih memiliki tanggung jawab yang berat pada Anda, jangan terancam oleh kelompok penjahat ini." "Tapi," kata-katanya sangat lemah, Yun Xiao tersenyum dan berkata kepada kerumunan, "Karena Master Sekte Tan dan semua orang sangat baik padaku, maka aku tidak bisa mengecewakan semua orang. Peta harta karun labirin gua ini ada padaku." Petik 2. Semua orang terkejut, dan wajah Tan Dijun jatuh. Dia tidak menyangka Yun Xiao akan mengatakannya dengan lantang, tetapi sudah terlambat. Dilihat dari ekspresi ngeri di wajah Yinglin dan yang lainnya, mereka berada dalam masalah besar. Tidak hanya sekte dan pasukan pedagang ini, tetapi banyak prajurit di kejauhan juga khawatir dan berkumpul dari segala arah, menonton dengan dingin. Keberuntungan yang tidak terduga, siapapun yang melihatnya akan mendapat bagian, meskipun mereka lemah, tidak ada yang mau melepaskan kesempatan untuk menggigitnya. Lagi pula, untuk dapat bertahan sampai di sini, selain keserakahan dan ambisi yang besar, mereka juga memiliki kekuatan dan rencana yang besar.
Sun Ziming terkejut dan bertanya, kamu mengatakan bahwa kamu memiliki peta harta karun. Harta karun tersembunyi dari Sekte Kalajengking Utara. Sebenarnya ada di lubang ini. Ekspresi Gao Lin berubah drastis. Selain terkejut, dia juga dipenuhi dengan penyesalan dan kekesalan. Dia mengira itu hanya ranjau, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan melibatkan harta karun Sekte Kalajengking Utara. Punggungnya berkeringat dingin. Untuk masalah penting seperti itu, jika harta karun itu dicuri dan markas besar mengetahuinya, dia akan berada dalam masalah besar. Bahkan jika dia memperoleh beberapa sumber daya yang luar biasa, itu tidak akan cukup untuk mengimbangi dosa kebodohannya karena membocorkan berita. Jika itu masalahnya, gua ini telah ada selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, kata Xiao Minghui. Dikabarkan bahwa harta karun Sekte Kalajengking Utara telah dikosongkan, tetapi seharusnya ada kesalahan. Setidaknya, ada sumber esensi kristal emas api selatan di sini. Jika sudah dikosongkan pada saat itu, tidak mungkin barang seperti itu tertinggal. Han Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, mungkin esensi kristal emas api selatan ini hanya terbentuk dalam beberapa ribu tahun terakhir. Ada sesuatu yang tidak kamu ketahui, pemimpin Guild Han Xuan, kata Mei Dong, sambil tersenyum. Esensi kristal emas api selatan tidak dapat dibentuk tanpa puluhan ribu tahun. Mendengar kata-kata Xiao Minghui, hati semua orang langsung menjadi fanatik. Jika harta karun Sekte Kalajengking Utara masih ada, betapa mengejutkannya situasinya. Hanya wajah Yinglin dan Tan Dizong yang gelap dan tidak sedap dipandang. Gao Lin telah mengumumkan berita itu, jadi dia tidak menyangka itu akan menjadi hal yang mengejutkan. Jika dia melaporkannya ke markas, itu pasti akan dihargai dan dikirim ke para ahli yang kuat. Namun, itu juga merupakan periode penting bagi serikat pedagang. Semua ahli telah dikirim ke berbagai tempat untuk menekan situasi, dan itu sudah terlambat. Tan Dijun tidak menyangka Yun Xiao begitu murah hati untuk memberitahunya tentang peta harta karun. Sekarang, tidak mungkin bagi Sekte Biduk untuk memonopoli peta. Setelah keterkejutannya, Xiao Minghui memandang Tan Dijun dan Yinglin, dan dia merasa sangat nyaman, karena harta karun yang ditinggalkan oleh sekte sebelumnya. Tentu saja setiap orang yang telah melihatnya akan memiliki bagian. Omong kosong. Tan Dijun mendengus dingin, ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh leluhur Sekte Biduk saya. Anda ingin bagian? Jika Master Sekte Sun mengambil 10-20%, aku masih bisa menerimanya. Master Sekte Xiao, barang-barang pendahulu sekte saya tidak ada hubungannya dengan Anda. Adapun rakyat jelata di hutan, kamu tidak akan pernah bisa mendekati mereka. Masalah harta karun itu terlalu besar, dan dia mulai mengecualikan bahkan pasukan lokal. Wajah Xiao Minghui menjadi gelap, dan dia berkata, kata-kata Master Sekte Tan benar-benar menyakitkan. Apa item pendahulunya? Kamu tidak ada hubungannya dengan Sekte Kalajengking Utara, kan? Jika ada, itu karena Anda sudah mengambil sumber daya yang cukup dari Sekte Kalajengking Utara. Jangan bilang kita akan mengambil harta terakhir yang mereka kubur. Ya, benar. Mengapa kita tidak bisa? Teriak Gao Lin. Kedua sektemu merebut properti Sekte Kalajengking Utara dengan paksa. Tan Dijun tercengang. Dia tidak menyangka Xiao Minghui begitu pintar. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan situasinya. Yun Xiao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, membingungkan semua orang saat mereka menatapnya. Mengapa? Xiao Minghui bertanya. Sepertinya Tuan Muda Yun berpikir kata-kataku salah. Saya tidak tahu apa yang lucu, tapi tolong jelaskan. Tunjukkan pantatmu. Kalian semua pengganggu. Yun Xiao mengutuk, mengapa Anda berpura-pura masuk akal di sini? Bahkan jika namaku tertulis di harta karun, maukah kamu melepaskannya? Distribusi dan kepemilikan akhir ditentukan oleh kepalan tangan. Siapa yang akan mendengarkan semua omong kosong ini? Kalian punya banyak waktu, bukan? Semua orang terdiam. Ini memang masalahnya, tetapi apapun yang terjadi, dia harus memiliki alasan yang bagus untuk melakukannya dan membuat dirinya terlihat baik. Bagaimanapun, semua orang di sini adalah sosok yang dihormati. Dia tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa dia kuat, jadi dia menginginkannya. Bagaimana dia bisa begitu lugas sehingga dia bahkan melepas topengnya? Haha, kata bagus. Jangan mencoba bernalar satu sama lain. Gao Lin tertawa, siapapun yang memiliki kekuatan akan mendapatkan bagian dari harta karun. Saya setuju dengan ini. Tan Dijun berkata, itu benar, tapi kita harus melihat siapa yang lebih kuat.
kakak laki-laki saya adalah penguasa bela diri dari 9 surga, Sekte Biuk akan mengambil 90% dari harta karun. Karena mereka sudah menjelaskan segalanya, mereka memang terlalu malas untuk bernalar dengannya, mereka segera masuk ke formasi dan mulai berbicara tentang cara membagi jarahan. Lelucon apa? Jika Master Sekte Zhang ada di sini, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Namun, pada saat ini, itu secara alami kekuatan seorang saksi. Tidak, Yinglin segera menyangkal, jika kekuatan belakang dihitung, maka kamar dagang angin petir memiliki setidaknya 10 kaisar bela diri, bukankah itu berarti kita akan mengambil 99% dari keuntungan? Petik 2. Itu benar, Presiden Qian ada benarnya. Tidak hanya anggota kamar dagang yang berpengaruh mengungkapkan dukungan mereka, tetapi bahkan Sun Ziming dan yang lainnya juga setuju, mereka sekarang mendukung siapapun keputusan yang bermanfaat bagi mereka. Mata Tan Dijun penuh dengan niat membunuh, dia berkata perlahan, ini akan merepotkan, banyak orang mungkin akan mati. Kata-kata Tan Dijun dipenuhi dengan rasa dingin, yang membuat banyak orang merasa kedinginan, beberapa warriors bahkan mundur dengan wajah pucat. Tan Dijun, jangan menakut-nakuti orang di sini, kata Yinglin dingin, karena semua orang datang ke sini, mereka semua berencana untuk menukar hidup mereka dengan uang, saya tidak tahu berapa banyak orang yang meninggal dalam perjalanan ke sini, jika ada yang takut mati, mereka pasti sudah mundur sejak lama. Kata-katanya segera memberi banyak orang keberanian untuk berkumpul. Bagus. Tan Dijun tertawa, karena kamu tidak takut mati, aku akan memberimu bagian. Mari kita lihat apakah kamu bisa hidup sampai akhir. Yun Xiao. Dia mengulurkan tangan ke Yun Xiao dan berkata, beri aku petanya. Yun Xiao sedikit mengernyit saat domain Zhendeyu menekannya, Han Xuan mendengus teredam, dan wajahnya dipenuhi rasa sakit saat dia menderita luka dalam, namun, dia hanya mengertakkan gigi dan menolak untuk mengeluarkan suara. Gadismu sangat perhatianmu, kata Tan Dijun, Li Yun Xiao, aku benar-benar tidak ingin berselisih denganmu, kami sudah saling kenal sejak lama, dan aku sangat mengagumimu. Yun Xiao mengeluarkan peta harta karun dan melemparkannya, dia tersenyum acuh tak acuh dan berkata, jika kamu menyinggung perasaanku, kamu mungkin akan selesai. Haha, kamu terlalu sombong. Tan Dijun mengambil peta harta karun, dan matanya waspada, dia melihatnya dengan hati-hati dan memastikan bahwa tidak ada masalah dengan itu, kemudian, dia menyimpannya dengan lega dan berkata, Tuan Muda Yun, kita masih berteman. Anda menculik teman saya, dan sekarang Anda mengatakan kami berteman. Kata Yun Xiao, apakah kamu bercanda? Petik 2. Tan Dijun memaksakan senyum dan berkata, saya tidak punya pilihan, saya harap Anda tidak mengingatnya, jika benar-benar ada harta karun di bawah sana, Tuan Muda Yun pasti akan mengambil bagiannya. Petik 2. Yun Xiao masih memiliki keterampilan ilahi transformasi. Guntur, dan Tan Dijun tidak ingin sepenuhnya merusak hubungan mereka, setidaknya, dia bisa menstabilkan situasi Yun Xiao. Mari kita lihat seberapa besar hadiahnya, Yun Xiao mendengus, mari kita lihat. Yang lain semua iri ketika mereka melihat peta harta karun, tetapi Yinglin mendesak, karena peta labirin telah muncul, menemukan sumber harta karun jelas bukan masalah, Master Sekte Tan, karena peta ada di tangan Anda, tolong pimpin jalan. Tan Dijun mundur di belakang orang-orang dari Sekte Biduk dan mulai melihat peta, tenggelam dalam pikirannya. Tan Dijun, teriak Yinglin, karena kita bekerja sama untuk menemukan harta karun, kita harus berbagi peta dan mempelajarinya bersama. Itu benar, kata-kata Presiden Qian masuk akal. Sun Ziming segera setuju, sekarang mereka bersatu erat dengan Sekte Bulan Baru, dan Sekte Biduk menjadi semakin kuat, mereka samar-samar merasa ada yang tidak beres. Tan Dijun bahkan tidak repot-repot memperhatikan keduanya, setelah dia selesai membaca peta, dia menanamkan informasi di dalamnya ke dalam pikirannya, setelah itu, di bawah keterkejutan semua orang, dia langsung menggunakan energi elemennya untuk meremas kertas titanium menjadi bola dan menyimpannya di cincinnya, tidak perlu, saya sudah melihatnya, karena semua orang mengatakan bahwa kita akan bekerja sama, Anda secara alami harus mempercayai Tuhan ini, jika Anda tidak mempercayai saya, maka Anda tidak harus mengikuti saya. Petik 2. Ini, kamu. Gao Lin langsung tercengang, namun, peta harta karun telah kusut menjadi bola dan tidak ada lagi, sudah terlambat untuk mengatakan apa-apa.
Wajah Sun Ziming dan Xiao Minghui juga suram, mereka saling memandang dan menunjukkan ketidakpuasan yang ekstrim. Ayo, jangan buang waktu, jika Anda ingin bekerja sama, datanglah kepada saya bersama. Tan Dijun menunjukkan senyum jahat dan memimpin, terbang ke lubang hitam, orang-orang dari Sekte Biduk juga melepaskan Hansuan dan masuk satu demi satu. Mei Dong, menatap Yun Xiao dan berkata, Tuan Muda Yun, Anda harus berhati-hati, uang hanyalah milik duniawi, lebih baik tidak mengambil risiko ini. Aku akan berhati-hati, kata Yun Xiao sambil tersenyum, Anda juga harus berhati-hati. Mei Dong, menganggukkan kepalanya dengan berat dan mengikuti Zhen Deyu dan yang lainnya ke dalam lubang hitam. Semuanya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu pergi atau tidak? Xiao Minghui berkata dengan serius, kami bertiga pergi untuk memeriksanya sebelumnya, kompleksitas terowongan itu luar biasa, ada banyak tulang dan semua jenis jebakan di terowongan, tanpa peta, sulit untuk menemukan ujungnya. Sun Ziming berkata, tentu saja kita harus pergi, jika tidak, tidak ada yang mau membiarkan Sekte Biduk mendapatkan harta karun sebesar itu. Sekarang Zhang Linghua telah menembus ke peringkat bela diri tertinggi, Sekte Biduk akan benar-benar berada di atas semua orang jika mereka ingin mendapatkan harta ini. Kamar dagang tidak hanya akan didorong keluar, tetapi pasukan lokal juga akan menderita. Xiao Minghui juga memiliki kekhawatiran ini, dan berkata, tapi Tan Dijun adalah satu-satunya yang telah melihat peta, dan dia telah menghafal jalan yang sebenarnya dan semua jenis jebakan. Jika mereka bermain trik, kita semua akan berada dalam bahaya. Sun Ziming menjawab, kamu salah, ada orang lain yang telah melihat peta, dia tahu jalan yang benar. Kerumunan itu terkejut, dan kemudian semua mata mereka tertuju pada Yun Xiao. Lumayan, Tuan Muda Yun, Anda harus tahu jalannya. Itu bagus. Xiao Minghui sangat senang, dengan Tan Dijun yang memimpin, dan Tuan Muda Yun di belakang, kita tidak akan salah. Itu ide yang bagus, kata Yun Xiao, meskipun saya selalu membawa peta, saya orang yang malas, dan saya biasanya tidak melihatnya dengan cermat, bagaimana dia bisa mengingat tanda dan jalan di atasnya. Apalagi seperti yang kalian semua katakan, labirin ini terlalu berbahaya. Saya pikir yang terbaik adalah Presiden Jin Xuan dan saya mengambil cuti terlebih dahulu dan tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Rasa ketidakberdayaan muncul di hati Sun Ziming, dia tahu bahwa Yun Xiao akan memanfaatkannya lagi, jadi dia berkata tanpa daya, potong omong kosong, Tuan Muda Yun, nyatakan saja kondisi Anda. Hehe, jauh lebih mudah untuk berbicara dengan orang pintar. Saya tidak tahu apakah harta karun itu benar-benar ada, kata Yun Xiao sambil tersenyum, bahkan jika itu terjadi, saya tidak bisa bersaing dengan Anda, tembakan besar, sangat berbahaya untuk meminta saya membantu Anda memverifikasi jalur dao Anda, saya tidak akan melakukannya tanpa 50 miliar batu purba. Sun Ziming sangat marah dan berkata dengan dingin, 5 miliar. Tidak ada tawar-menawar, kalau tidak, aku harus meminta pemimpin Guild Luan Xuan untuk memimpin. Han Xuan gemetar karena marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, memikirkan menjadi beban bagi Yun Xiao sepanjang jalan, dia merasa sangat sedih, tetapi dia juga sangat tersentuh, seperti Ding Ling, dia adalah pahlawan di antara wanita dan wanita kuat yang terkenal di Serikat Pedagang, namun, tidak peduli seberapa kuat dia tetaplah seorang wanita, ketika tidak ada orang di sekitar, dia masih memiliki sisi rapuhnya dan merindukan seseorang untuk melindunginya. Wajah Yun Xiao menjadi dingin, dan suhu di sekitarnya turun seiring dengan suasana hatinya, para ahli merasa kedinginan dan terkejut. Yun Xiao mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Sun Ziming saat dia berkata dengan dingin, ada beberapa hal yang paling saya benci, salah satunya adalah menggunakan teman-teman saya untuk mengancam saya, ada orang yang melakukan ini di masa lalu, tetapi saya kemudian membunuh seluruh keluarga mereka. Magnet. Semua orang merasakan hawa dingin yang luar biasa di hati mereka, di ranah seni bela diri surgawi, tidak jarang membunuh seluruh keluarga, yang terjadi setiap hari, namun, ketika hal semacam ini keluar dari mulut seorang pemuda, itu memberi orang ketakutan yang tak terlukiskan, dan dari sorot matanya yang meremehkan orang biasa, sinyal yang dia katakan itu benar. Sun Ziming menelan ludahnya dengan susah payah dan menghembuskan napas dingin, dia berkata dengan canggung, Tuan Muda Yun, Anda menganggap ini terlalu serius, saya hanya bercanda, tapi 50 miliar terlalu banyak,
bagaimana dengan 8 miliar? Bagaimana menurutmu? Dia tanpa sadar menurunkan sikapnya, dan dia tidak berani tawar-menawar seperti yang dia katakan. Mengatakan hal yang salah, kata Yun Xiao dingin, seluruh keluargamu akan mati. Hal semacam ini, semua orang lebih baik ingat dengan jelas, aku tidak akan pernah memaafkanmu lagi. Semua orang menggigil, terutama Gao Lin dan tertinggi bela diri lainnya, selain udara dingin yang menyerang tubuh mereka juga sangat terkejut, setelah mereka mencapai pangkat tertinggi bela diri di 8 alam sunyi, mereka dapat memahami aturan langit dan bumi, mereka bahkan bisa menggunakan kekuatan aturan untuk membentuk wilayah mereka sendiri, di dalam wilayah itu, mereka adalah satu-satunya yang bisa memerintah, ini adalah asal-usul istilah, martial supreme. Namun, niat bela diri Dao yang begitu kuat sebenarnya telah menyebabkan seluruh tubuhnya menggigil karena beberapa kata pihak lain. Kasaya ini, semua yang mulia bela diri yang hadir basah kuyup dengan keringat dingin, situasi ini membuat mereka takut lebih dari tekanan dalam nada bicara Yun Xiao, mereka tiba-tiba memiliki perasaan samar bahwa pada saat ini, lawan terbesar mereka bukanlah Tan Dijun, tetapi Yun Xiao, yang memeras mereka. Sun Ziming menghela nafas lega di dalam hatinya, dia tahu bahwa pihak lain telah membiarkannya lepas dari kaitan sekarang, dia berkata dengan nada cemberut, jangan khawatir, orang-orang dari generasiku semuanya adalah pria pemberani dan tak berani, bagaimana dia bisa seperti Tan Dijun, tanpa malu-malu menggunakan seorang wanita untuk mengancam Tuan Muda Yun. Perilaku tidak tahu malu seperti itu membawa rasa malu bagi generasi kita. Setelah dia selesai berbicara, dia merasakan tatapan aneh orang-orang di sekitarnya, dan wajahnya memerah karena malu. Ya, kata Yun Xiao, semua orang di kota Southfire tahu karakter Master Sekte Sun, dan saya mempercayainya, tapi saya adalah seseorang yang menghargai hidup saya ketika itu adalah risiko hidup dan mati, 8 miliar batu purba mungkin bukan jumlah yang kecil, tapi aku masih harus hidup untuk membelanjakannya, bagaimana dengan ini, karena cuaca yang baik hari ini, saya akan memberi Anda 10 miliar, aku benar-benar tidak bisa memberimu lebih sedikit, dan Anda harus membayar tunai. 10 miliar batu primordial kelas medial. Sun Ziming tersenyum pahit, siapa yang akan memiliki begitu banyak uang tunai untuk mereka? Petik 2. Aku tidak peduli, kata Yun Xiao, kota Southfire adalah wilayah Anda, ketika harta karun itu digali, dari siapa saya bisa meminta uang ketika saya kembali? Tidak apa-apa menggunakan beberapa harta surgawi sebagai pengganti. Sun Ziming dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata, mereka berjalan ke samping dan mulai berdiskusi secara diam-diam. Apa? Gao Lin berkata dengan marah, anak itu tidak tahu luasnya langit dan bumi, apakah dia pikir dia adalah anak kecil yang bermain rumah? Dia mengambil 10 miliar batu primordial begitu saja. Bahkan jika saya ingin menggunakan jumlah sebesar itu, saya harus mengumpulkan semua tetua kamar dagang dan mendiskusikannya sebelum membuat keputusan. Sun Ziming mendengus, apa gunanya mengeluh? Jika Anda memiliki kemampuan, pergi dan katakan padanya, jangan lupa bagaimana Fang Tianhe meninggal. Kehidupan Fang Tianhe bukan hanya 10 miliar batu purba, apakah menurutmu hidup kita tidak sebanding dengan Fang Tianhe? Anda pernah berada di labirin ini sebelumnya, dan Anda mengetahuinya lebih baik daripada kami, jika Tan Dijun melakukan sesuatu padanya, seberapa yakin kamu bisa mendapatkan harta karun dan bahkan melarikan diri? Gao Lin terdiam, dia berkata dengan penuh kebencian, baiklah. Aku akan membiarkan anak itu bangga untuk sementara waktu, tapi cepat atau lambat aku akan membalasnya. Kamar dagang angin petir akan membayar 1 miliar untuk 10 miliar. Presiden Qian, Anda bercanda, kan? Xiao Minghui mencibir, jika kamar dagang angin petir hanya menawarkan 1 miliar, siapa yang akan menawarkan 9 miliar sisanya? Anda masih memiliki banyak aliansi kamar dagang di belakang Anda, jadi Anda setidaknya harus menanggung 8 miliar, kami akan memikirkan cara untuk mendapatkan 2 miliar sisanya. Itu benar, begitulah seharusnya. Sun Ziming juga mengangguk setuju, seperti kata pepatah, dengan kekuatan besar datang tanggung jawab yang besar, hampir semua guild serikat pedagang di kota api selatan ada di sini, 8 miliar adalah sepotong kue. Qianlin, Qian, dia kehilangan kesabaran dan menghela nafas, kalian berdua, kupikir kamu benar-benar tidak memiliki ketulusan, kamu masih berpikir untuk merencanakan melawanku saat ini,
situasi saat ini bukan lagi pertempuran antara Anda dan Serikat Pedagang, kita semua harus bekerja sama untuk menghadapi Sekte Biduk. Jika Sekte Biuk menjadi besar, saya khawatir langkah pertama adalah menelan kalian semua. Meskipun kamar dagang angin petir kami akan melemah, kami masih salah satu dari 7 pemimpin Serikat Pedagang. Apakah Sekte Biuk benar-benar berani memulai perang dengan kita? Saya telah mendiskusikan ini dengan Serikat Pedagang, dan kami akan menanggung 5 miliar untuk 10 miliar ini. Jika kamu masih menolak, maka masalah ini sudah selesai, dan aku akan kembali ke rumah. Mata Sun Ziming dan Xiao Minghui menjadi gelap. Apa yang dikatakan Gao Lin benar, dan dia mencapai titik lemah mereka. Setelah saling memandang, Sun Ziming berkata dengan suara yang dalam, "Baiklah, kalau begitu kita masing-masing akan mengambil setengahnya, kami masing-masing akan menawarkan 5 miliar. Xiao Minghui melirik satu-satunya pembudidaya di perimeter terluar dan mengerutkan kening. Bagaimana dengan orang-orang ini? Jangan bilang kita tidak bisa membuat mereka membayar setetes darah dan mendapatkan manfaatnya secara gratis. Orang-orang miskin ini, cibir Gao Lin, apakah kamu pikir kamu bisa memeras satu batu purba dari mereka?" Dia berbalik dan pergi untuk berdiskusi dengan asosiasi lain dari Serikat Pedagang. Xiao Minghui menggelengkan kepalanya tanpa daya. Memang tidak mungkin bagi seniman bela diri keliling itu untuk membayar batu primordial. Dia segera mulai berdiskusi dengan Sun Ziming. Mereka berdua mulai bertengkar tanpa henti lagi, berharap pihak lain akan memiliki lebih banyak. Efisiensi keseluruhan cukup tinggi. Semua orang takut orang-orang dari Sekte Biuk akan mengambil kesempatan pertama dan mengambil batu primordial. Jadi mereka tidak peduli dengan jumlah yang kecil. Segera mereka telah mengumpulkan 10 miliar batu primordial kelas menengah dan menyerahkannya kepada Yun Xiao. "Oh," Yun Xiao terkejut, "Anda benar-benar memiliki begitu banyak batu yuan bersama Anda?" "Cek, sepertinya aku masih terlalu baik. Serikat Pedagang dan tiran lokal memang kaya, jangan terlalu sopan lain kali." Li Yun Xiao, Qi Yulin berkata dengan marah, "Jangan terlalu jauh. Mereka mungkin takut padamu, tapi kamar dagang angin petirku tidak." Ya, saya mengerti, ayo." Yun Xiao tersenyum. "Han Xuan, ikutlah dengan kami," katanya kepada Jin Xuan, "aku akan khawatir jika kamu tinggal di luar." Hati Han Xuan hangat, tapi dia masih merasa tidak nyaman. "Maaf, Tuan Muda Yun, aku telah menjadi beban bagimu selama ini." Yun Xiao tertawa, "Semua berkat Anda dan saya bahwa kami telah mendapatkan begitu banyak batu asal. Cek, 10 miliar. Kuharap kamu bisa menyeretku ke bawah beberapa kali lagi." Orang-orang lainnya mengikuti di belakang, wajah mereka gelap dan mata mereka suram. Di bawah pimpinan Yun Xiao, mereka semua masuk jauh ke dalam lubang hitam, di dalamnya gelap gulita, tetapi itu tidak mempengaruhi penglihatan mereka, apalagi lubangnya sangat lebar, tidak sesempit yang mereka bayangkan. Seluruh lorong dibangun dengan batu-batu besar, menginjaknya. Orang bisa melihat bahwa itu terbuat dari bahan tingkat keempat, diamond jade, yang persis sama dengan bahan yang digunakan untuk arena dalam kompetisi Sekte Big Dipper. Selain itu, lorong itu tingginya lebih dari 2 meter, dan beberapa pria kekar tidak merasa ramai. "Sepertinya itu benar-benar harta karun Sekte Kalajengking Utara," kata Yun Xiao. "Labirin ini sangat luar biasa, pasti membutuhkan banyak sumber daya untuk membangunnya." Dia menyentuh dinding di sekitarnya dengan tangannya dan berkata, "Ini semua dipotong oleh pedang Qi, jika tidak mungkin mereka begitu halus." Tampaknya Sekte Biduk harus menggunakan sejumlah besar seniman bela diri untuk membangun lorong ini. Sun Ziming berkata, "Itu benar, dari kelihatannya, biaya pembangunannya tidak akan lebih rendah dari 10 arena. Lihatlah tulang-tulang ini, dilihat dari waktu. Sepertinya itu adalah saat ketika Sekte Kalajengking Utara mengeluarkan harta karun itu. Aku ingin tahu apakah ada yang tersisa." Semua orang melihat tulang-tulang yang patah di lorong yang mengarah ke kedalaman kegelapan. Mereka merasakan kesedihan di hati mereka, tidak tahu apakah mereka akan menjadi yang berikutnya. Setelah melangkah ke jalur seni bela diri, dia sudah lama sadar bahwa dia bisa jatuh kapan saja. Suasana di lorong itu berangsur-angsur menjadi agak menindas. Ratusan orang berjalan melewatinya, tetapi tidak ada suara lain selain suara berjalan diam. "Ada yang salah." Yun Xiao tiba-tiba berteriak dan berhenti. Orang-orang di sekitarnya semua dikejutkan oleh suara yang tiba-tiba itu. Yinglin mengerutkan kening dan berkata, "Ada apa?" tanyanya. "Tidak,
Yun Xiao berkata dengan serius, aku jelas tidak berada di tempat yang salah. Saya ingat rute di peta dengan sangat jelas, tetapi bagiannya salah. Apa maksudmu bagian itu salah? Tidak masalah jika kamu salah ingat, Anda bisa berjalan melewatinya lagi, kata Sun Ziming. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku merasa aneh di sepanjang jalan, saya terus merasa ada sesuatu yang salah, bisakah Anda melihat berapa banyak orang yang masih ada di sini? Petik 2. Semua orang tercengang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Gao Lin dan dua lainnya menoleh ke belakang dan langsung terkejut, mereka berseru ngeri, bagaimana ini bisa terjadi? Di mana dia? Kelompok di belakangnya sebenarnya dipersingkat lebih dari setengahnya, dengan inspeksi visual, hanya ada sekitar 50 orang. Magnet, Xiao Minghui tersentak dan berkata dengan kaget, bagaimana ini bisa terjadi? Kali ini, semua orang terkejut, terutama yang berada di belakang, mereka awalnya berdiri di depan barisan, tetapi sekarang mereka telah menjadi belakang, mereka bahkan tidak memperhatikan bagaimana orang-orang di sekitar mereka. Han Xuan juga merasakan hawa dingin di hatinya, dia buru-buru meraih lengan Yun Xiao, dan baru kemudian dia merasakan sedikit kehangatan dan keamanan. Yinglin juga sedikit takut, dan dia berkata dengan kaget, apa yang terjadi? Bukankah aku sudah memberitahumu? Kata Yun Xiao, bagian itu salah. Qian, tolong jelaskan dengan jelas, kata Qianlin. 10 miliar batu primordial, kata Yun Xiao, saya hanya bertanggung jawab untuk memimpin, saya tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan pengetahuan. Semuanya, hehe. Sun Ziming menekan keinginan untuk menamparnya sampai mati dan berkata, Tuan Muda Yun, bukankah kamu terlalu tidak baik? Properti pribadi setiap orang telah dieksploitasi oleh Anda, bahkan kamar dagang angin petir tidak sehitam kamu. Tua bangsat menatap Chu, apakah kamu ingin mati? Teriak Gao Lin dengan marah. Baiklah, kata Yun Xiao, saya akan kalah sepanjang jalan, saya berharap ketika kami menemukan harta karun nanti, Anda dapat memberi saya lebih banyak karena kerja keras saya. Wajah Sun Ziming penuh dengan garis hitam, cepat dan beritahu saya pasti akan memberi Anda lebih banyak. Ada teknik bela diri yang sangat menarik di wilayah timur Anda yang disebut pergeseran titik akupuntur, kata Yun Xiao, pernahkah Anda mendengarnya? Petik 2. Sun Ziming mengangguk dan berkata, tentu saja, ini bukan teknik bela diri yang mendalam, saya yakin semua orang di sini mengetahuinya, itu hanya sirkulasi kekuatan esensi untuk mengubah pergerakan meridian dan titik akupuntur dalam tubuh, tapi apa hubungannya ini dengan lorong? Petik 2. Yun Xiao tersenyum dan berkata, akan lebih mudah untuk menjelaskan jika kamu tahu teknik bela diri seperti itu, saluran ini setara dengan ratusan meridian luar biasa dalam tubuh manusia, orang-orang itu barusan dipindahkan oleh pergeseran titik akupuntur. Petik 2. Apa? Semua orang terkejut, wajah mereka kosong, tidak dapat mengerti apa artinya ini. Bagaimana lorong bisa berpindah posisi? Tanya Culin dengan cemberut. Karena bagian ini hidup, kata Yun Xiao, ini adalah bagian yang hidup. Bagian hidup. Semua orang terkejut, Sun Ziming tertawa dingin dan berkata, Tuan Muda. Yun, saya tahu Anda suka menjadi aneh, tetapi lelucon ini sama sekali tidak lucu. Itu tidak lucu karena itu bukan lelucon. Yun Xiao berkata dengan serius, bagian ini hidup. Kata-katanya tegas dan tegas, menyebabkan semua orang menggigil, cengkeraman Han Xuan di lengannya menegang. Bagian ini sebenarnya adalah susunan, Yun Xiao melanjutkan, tambang emas kristal api selatan di seluruh pegunungan adalah sumber energi, dan telah mempertahankan operasinya selama ribuan tahun, peta itu seharusnya tidak lengkap, jika kita memotong urat mineral di sekitarnya, kita dapat menggunakan peta untuk terus maju, tetapi formasinya terus beroperasi, jadi peta mati sama sekali tidak berguna. Sun Ziming bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita keluar sekarang untuk memotong pembuluh darah tambang? Aku sudah melakukan teknik perpindahan dan pengalihan titik akupuntur, kata Yun Xiao sambil tersenyum, apakah Anda masih bisa keluar dari sini? Petik 2. Xiao Minghui berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Tuan Muda Yun tidak terlihat gugup sama sekali, jadi dia pasti punya cara, namun, apakah mereka yang dipindahkan dalam bahaya? Saya tidak gugup karena saya memiliki 10 miliar batu primordial bersama saya, kata Yun Xiao, cukup bagi saya untuk digunakan di sini selama lebih dari 10 tahun.
Zen, Tuan Muda Yun, berhentilah bercanda. Kata Xiao Minghui. Sekarang, semua orang memiliki keinginan untuk mencekik Yun Xiao sampai mati, tetapi mereka tidak bisa. Yun Xiao terkekeh dan berkata, ikuti aku, semuanya, ikuti saya, jangan bergeser lagi, jika Anda diteleportasi ke lorong lain, saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, dia menjelaskan, bagian-bagian ini semuanya terhubung ke pusat sumber susunan, mereka menyerap energi dari tambang emas kristal api selatan, semua energi berasal dari sumber Arai, selama saya bisa merasakan fluktuasi energi, dan menggabungkannya dengan peta di benak saya, tidak akan sulit untuk menemukan sumber susunan pusat. Fluktuasi energi. Kamu bisa merasakan fluktuasi energi yang begitu lemah? Tanya Yinglin kaget. Aku tidak bisa merasakannya di udara, tentu saja, kata Yun Xiao, tetapi fluktuasi ritme artefak dari batu giok Vajra ini terganggu oleh energi kristal emas api selatan, dan beberapa perubahan akan terjadi, ikuti perubahan ini dan berjalan ke tengah sumber Arai. Tuan Muda Yun, Xiao Minghui diam-diam terkejut dan memuji, kamu memang seorang alkemis hebat tingkat ke-7. Baru pada saat itulah kerumunan ingat bahwa itu pria ini memiliki identitas yang lebih menakutkan, seorang alkemis hebat tingkat ke-7. Melihat pemuda di depan mereka, memikirkan kekuatan tempurnya yang mengerikan, dan identitasnya sebagai alkemis tingkat ke-7, mereka semua merasa sangat tertekan dan putus asa, dengan perbedaan yang begitu besar, tidak mungkin untuk hidup. Perlahan, Yun Xiao merasakan fluktuasi elemen api yang datang dari dinding dan mulai melambat. Pada saat ini, agar tidak ketinggalan dan diteleportasi, para seniman bela diri di belakang semua mengeluarkan senjata mereka dan saling berpegangan erat. Akhirnya, lebih dari 50 orang tidak ketinggalan dan perlahan bergerak maju. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, lorong itu tiba-tiba terbuka, dan gelombang panas yang sangat kuat menghantam wajah mereka, seluruh dunia menjadi merah, dan emas kristal api selatan cair mengalir di depan mereka. Inikah saya? Semua orang tercengang oleh pemandangan di depan mereka, biji emas kristal api selatan cair merah cerah mengalir di depan mereka, membentuk lingkaran seperti parit, dan pusat biji cair adalah kekacauan merah, mengungkapkan energi kuat yang bahkan lebih kuat dari biji cair itu. Apa yang ada di dalamnya? Energi yang begitu kuat dan tak terbatas, mungkinkah itu sumber emas kristal api selatan? Gao Lin sangat terkejut, elemen api yang memenuhi seluruh dunia, serta roh Qi yang hampir berubah menjadi cairan, bertiup di wajahnya. Jika seorang seniman bela diri tipe api berkultivasi di sini, efeknya akan menantang surga. Di antara 50 atau lebih pembudidaya, banyak yang menunjukkan ekspresi gembira dan mulai dengan rakus menyerap energi, bahkan jika mereka tidak mendapatkan apa-apa, bisa berkultivasi di sini selama 1 tahun atau lebih setara dengan beberapa tahun kultivasi di dunia luar. Ada juga prajurit elemen air yang mengerutkan alis, merasa sangat tidak nyaman. Yun Xiao berjalan keluar dari lorong, di sekitar sungai cincin cair, ada beberapa pintu keluar lainnya, jelas, ada lebih dari satu lorong yang mengarah ke pusat labirin. Indra ilahinya langsung menyeberangi sungai cincin cair dan memancar ke arah area tengah, tetapi tiba-tiba diblokir oleh kekuatan tak terlihat, dicegat, tidak dapat maju sedikit pun. Memang ada penghalang indra ilahi. Yun Xiao bergumam pada dirinya sendiri saat dia menyilangkan tangannya dan menatap area tengah yang berkabut, tenggelam dalam pikirannya. Sun Ziming berkata, apa yang kamu takuti? Kita akan tahu situasinya jika kita pergi dan melihat-lihat, kita sudah sampai sejauh ini, jadi kita tidak bisa berhenti begitu saja, bukan? Kamu benar, Master Sekte Sun, kata Yun Xiao sambil tersenyum, tapi, saya sudah menyelesaikan tugas saya untuk memimpin, tidak mungkin saya harus menjadi penyerang, bukan? Persahabatan adalah persahabatan, tetapi Anda harus membayar lebih. Wajah Sun Ziming bergerak-gerak, dia tersenyum tidak tulus dan berkata, itu benar, Tuan Muda Yun, Anda telah bekerja keras, kami akan mengurus sisanya, Presiden Qian, Anda sudah lama mencari, seseorang seharusnya naik, kan? Chulin mendengus dingin dan berkata, jika kita bisa datang ke sini, apakah kita membutuhkan Yun Xiao untuk memimpin? Ada kemungkinan 80 hingga 90% bahwa harta karun itu berada di dalam kekacauan primordial pusat. Sun Ziming tertawa dingin dan menunjuk beberapa tanda di tanah, teman-teman, lihat tandanya, rupanya,
seseorang datang ke sini baru-baru ini dan sedang menuju ke area pusat, selain kamar dagang angin petir Anda, siapa lagi yang bisa itu? Atau orang-orang dari Sekte Biduk? Saya pikir sekelompok orang itu masih di labirin dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Hati Gaolin bergetar saat dia tiba-tiba melihat ke arah yang ditunjuk Gao Ziming, memang ada jejak kaki dangkal di tanah, jika bukan karena fakta bahwa elemen api di sini terlalu padat, tidak mungkin meninggalkan jejak kaki. Ekspresinya berubah drastis saat dia berteriak ngeri, "Ark! Mungkinkah pria itu? Dia masih hidup." Semua orang juga sangat penasaran dan melihat ke tanah, semuanya fokus pada pemandangan grand di sekitar mereka dan telah melupakan detail ini. Bagaimanapun, Sun Ziming bukanlah orang biasa, dia mengamati lebih hati-hati daripada orang lain. Mendengar teriakan terkejut Gaolin, mata semua orang tertuju padanya, wajah Sun Ziming menjadi gelap, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini memang terkait dengan kamar dagang Anda. Apa yang sedang terjadi? Masalah ini sangat penting, berhubungan langsung dengan apakah harta karun itu masih ada. Saya meminta agar Presiden Qian tidak menyembunyikannya." Wajah Yinglin dipenuhi dengan ketidakpastian, dan keraguan serta perjuangan berkedip-kedip di matanya. Pada akhirnya, dia berkata dengan suara yang dalam, "Dia hanya pengkhianat kamar dagang yang melarikan diri ke dalamnya. Saya tidak menyangka dia akan menemukan area tengah dan menyeberangi Sungai Cincin." Semua orang tahu bahwa ada masalah, tetapi karena pihak lain tidak mau mengatakannya, mereka tidak bisa memaksanya. Tidak apa-apa selama tidak mempengaruhi harta karun. Sun Ziming berkata, "Karena seseorang pergi lebih dulu, itu membuktikan bahwa tidak ada masalah. Mari kita naik dan lihat apa yang terjadi." Dia melompat ke udara dan terbang menuju tanah merah kacau di tengah. Begitu dia melangkah ke Sungai Cincin, cairan merah naik dari bawah, itu menari di udara seperti cacing tanah besar dan melilit tubuh Sun Ziming. Apa? Semua orang terkejut, termasuk Sun Ziming, namun, dia berani dan tentu saja tidak takut dengan serangan cair. Dia menyulap seni dengan satu tangan dan lapisan pertahanan segera muncul di sekelilingnya. Kemudian, dia menyatukan kelima jarinya dan menamparkan dengan teriakan keras. Hualala! Cairan dari tambang emas kristal api selatan menyebar setelah diguncang oleh kekuatan telapak tangan, namun, itu tidak jatuh, sebaliknya, itu berubah menjadi bola cair yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di udara. Setelah itu, mereka tiba-tiba bergerak dan menembak ke arah Chu Ziming. Wah! Lava melesat melintasi langit seperti bola api, dan suhu serta energi spiritual yang menakjubkan terasa sangat berbahaya bahkan dari kejauhan. Ekspresi Sun Ziming juga berubah, dia tidak menyangka cairan itu begitu sulit untuk ditangani. Dia menjerit lembut dan membubarkan wilayahnya dalam upaya untuk menghentikan cairan, namun, hanya dalam beberapa napas, cairan itu mengabaikan kekuatan domain dan terus menyerang ke depan. Itu sudah sangat dekat dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Cahaya yang luas dan cemerlang, seni iluminasi roh. Tangan Sun Ziming dengan cepat membentuk segel, dan aliran cahaya keemasan melesat keluar dari segel, membentuk cahaya ilahi pelindung di sekitar tubuhnya. Kemudian, puluhan ribu sinar cahaya melesat keluar, menghancurkan semua bola api di sekitarnya. Lava meledak dan jatuh dari langit. Setelah Sun Ziming lolos dari bahaya dengan satu gerakan, dia tidak terbang menuju tengah, sebaliknya, dia mengubah gerakan tubuhnya beberapa kali di udara dan benar-benar terbang kembali. Ketika dia mendarat, dia memiliki ekspresi serius. Yun Xiao tertawa, basis kultivasi Master Sekte Sun tak tertandingi, jebakan ini bukan apa-apa baginya, mengapa Anda kembali? Petik 2. Sun Ziming tidak peduli dengan sarkasmenya, sebaliknya, dia berkata dengan nada serius, "Presiden Qian, apa kultivasi pengkhianat kamar dagang Anda?" Seorang seniman bela diri biasa yang dihormati. "Ada apa?" tanya Yinglin dengan cemberut. Jika dia benar-benar seorang seniman bela diri biasa yang dihormati, dia akan jatuh ke sungai lava dan mati. Kata Sun Ziming. "Apakah lava sekuat itu?" tanya Yinglin dengan heran. Semua orang tidak percaya. Sun Ziming mendengus dingin dan berkata, "Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya sendiri." Tentu saja, tidak ada yang berani mencoba. Wajah mereka semua serius. Harta karun itu tepat di depan mereka, tetapi mereka bisa melihatnya tetapi tidak mengambilnya. Mereka semua gatal untuk mencoba, dan mereka sangat tidak mau. "Presiden Sun, Anda memiliki tingkat kultivasi tertinggi di sini,
mengapa Anda tidak mencoba dan menemukan cara untuk membuka jalan bagi semua orang? Sun Ziming bertanya, aku ingin melihat apakah itu sama menakutkannya dengan yang dikatakan pemimpin Sekte Sun. Yinglin mendengus dingin. Dengan lambaian jubah emasnya, dia berubah menjadi bayangan dan menuju ke tengah kekacauan merah. Ledakan, bang, bang, ledakan. Ada 3 suara berturut-turut di lava, dan 3 pilar besar lava meledak, terbang dan berputar. Domain. Gao Lin terkejut, domain tidak berguna. Petik 2. Sama seperti Sun Ziming, setelah beberapa saat linglung, dia menyerang beberapa kali untuk mematahkan pilar lava, pertahanan di sekitar tubuhnya terbuka dan dia menginjak bola lava yang menembak untuk menyeberang ke sisi lain. Mengaung. Saat Yinglin hendak mencapai sisi lain, raungan yang mengguncang langit tiba-tiba datang dari kekacauan merah di tengah, kedengarannya seperti raungan binatang buas, dan serangan gelombang suara yang sangat kuat segera keluar dari kekacauan merah dan meledakkan tubuh Yinglin, langsung mematahkan pertahanannya. Puff! Gao Lin adalah tertinggi bela diri bintang 9, tetapi dia terluka oleh raungan itu, dia buru-buru mundur karena terkejut. Pada saat ini, lava mulai mendidih dengan cepat, dan permukaan air benar-benar naik, itu sekali lagi mengembun menjadi beberapa aliran lava yang menyapu ke arah Gao Lin, seolah-olah bertekad untuk menahannya di sini. Pergantian peristiwa ini mengejutkan semua orang, dan Sun Ziming bahkan merasa sedikit takut, dia telah mengalami kekuatan cairan, jadi dia secara alami tahu bahwa Gao Lin dalam bahaya. Tidak baik, selamatkan dia. Yun Xiao berteriak dan bergegas keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang tercengang, mereka tidak mengerti mengapa musuh mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan satu sama lain. Situasinya telah berubah, tempat ini berbahaya. Menyelamatkan Gao Lin sama dengan menyelamatkan diri kita sendiri, jika kita tidak bisa bekerja sama, aku khawatir tidak ada yang bisa keluar. Yun Xiao berteriak di udara saat perasaan aneh mengalir di hatinya, dia tampaknya telah merasakan bahaya yang tak terlukiskan, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa setiap kehormatan bela diri adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Yun Xiao menebas dengan pedangnya, sinar pedang mengandung kekuatan hukum, dan itu memotong lorong dalam cairan merah, di mana Gao Lin terjebak dan berjuang untuk bertahan. Cepat keluar, pedangnya Qi menyapu dan langsung menebas ratusan sinar pedang, menekan cairan yang memenuhi langit. Ada ekspresi tidak percaya di wajah Yinglin, dan dia berpikir bahwa dia telah melihat salah atau bahwa Yun Xiao memiliki beberapa rencana, apa yang ingin kamu lakukan? Jadilah saudara perempuanmu. Yun Xiao mengutuk dengan marah, lari. Jika kamu bukan Supreme Bela Diri Bintang 9, aku tidak akan menyelamatkanmu. Dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat kuat bergegas keluar dari kekacauan merah di tengah, sosok merah datang dari langit dan telapak tangan jatuh ke atas mereka berdua. Magnet, itu Kasaya. Para seniman bela diri di sisi lain cincin sungai menjadi pucat karena ketakutan, sosok merah itu terlalu cepat, dan mereka tidak bisa melihatnya dengan jelas. Yun Xiao, di sisi lain, hanya merasakan kekaburan di depan matanya, dalam keterkejutannya, dia menusukkan pedangnya ke depan. Jika Gao Lin bukan tertinggi bela diri bintang 9, dia tidak akan membantunya. Dari raungan itu, Yun Xiao menyadari bahwa segalanya tidak baik, jika mereka kehilangan Supreme Bela Diri Bintang 9, situasinya mungkin menjadi sangat buruk. Wu Lin juga bereaksi dalam sekejap, tidak peduli apa tujuan Yun Xiao, setidaknya dia membantunya untuk saat ini, setelah terluka oleh serangan itu, dia sangat perlu istirahat, jadi dia segera melarikan diri melalui terowongan yang telah dibuka Yun Xiao. Adapun Yun Xiao, dia melambaikan pedangnya, mengirimkan sinar pedang yang berubah menjadi sinar pedang dan menebas sosok merah itu. Sosok itu tak kenal takut, dan dia menggunakan tinju fisiknya untuk menghadapi pedang bintang dingin surga utara Yun Xiao. Ledakan. Yun Xiao merasa seolah-olah pedang itu telah mengenai Vajra, menyebabkan percikan api yang dahsyat terbang keluar dan kekuatan pantulan yang sangat besar ke lengannya, hampir membuat pedang itu jatuh dari tangannya. Setelah menjatuhkan pedang Yun Xiao dengan pukulan, sosok merah itu mengubah beberapa posisi di udara dan tiba-tiba muncul di depan. Yun Xiao dengan satu set gerak kaki yang indah, kemudian, dia membentuk segel dengan kedua tangan dan membuangnya. Murid Yun Xiao menyempit saat dia menatap langkah dan sidik jari sosok merah itu dan berteriak ngeri. 1000 li langkah cahaya ilusi.
Mengambang seperti mimpi, terbang dengan anjing laut. Bersambung.